Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Bapak Saudara, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Topik firman Tuhan kita hari ini adalah jangan takut, Allah penolongku. Mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam realita hidup hari-hari ini, banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, sehingga mereka kehilangan harapan. Ada banyak orang kehilangan semangat hidup. Ada banyak orang menjadi stres dan depresi. Ketakutan sudah mendominasi hati dan pikiran banyak orang hari-hari ini. Ya. Apalagi dunia saat ini sedang dirundung, diselimuti atau mengalami musibah yang cukup serius, yaitu COVID-19, saudara. Jadi ini hampir melanda semua negara. Ya, karena COVID-19 inilah banyak hal menjadi berubah. Ekonomi menjadi berubah, sosial menjadi berubah. Ya, orang menjadi kehilangan pekerjaan, orang menjadi kehilangan banyak hal, saudara. Bahkan banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, meninggal. Banyak yang sakit, saudara, yang dirawat karena COVID ini. Ya. Nah, ini menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Orang menjadi stres, depresi. Orang takut, saudara. Takut kehilangan pekerjaan karena harus mengalami pembatasan sosial. Orang takut dengan masa depan, ya, pendidikannya, ya. Orang menjadi takut tertular sakit, takut berhubungan dengan banyak orang. Nah, ketakutan ini sesungguhnya sedang mendominasi banyak orang. Dan ini membuat orang menjadi kehilangan harapan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa kita juga termasuk orang-orang yang kehilangan pengharapan? Kehilangan semangat hidup? Ketakutan mendominasi kehidupan kita? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dan Tuhan berkata, janganlah takut, karena akulah yang akan menolong engkau. Ya. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan pertolongan. Dan orang berharap pemerintah bisa memberikan solusi jalan keluar. Orang berharap pemerintah bisa menjamin kehidupan ekonomi mereka. Tapi sesungguhnya pemerintah belum bisa maksimal membantu menemukan jalan keluar terhadap apa yang menjadi kebutuhan manusia hari-hari ini. Ya. Tapi saya mau katakan, saudara, hanya ada satu sumber pertolongan kita. Hanya ada satu tempat jawaban dalam kehidupan kita. Ketakutan kita akan bisa terselesaikan ketika kita benar-benar datang pada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita, saudara. Ya. Nah, ketakutan ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Bangsa umat kepunyaan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan, mereka hidup ditindas. Mereka hidup menderita. Sehingga bangsa Israel menjadi takut. Mereka kehilangan harapan. Mereka khawatir. Ya. Nah, dalam situasi seperti inilah Tuhan melihat bahwa bangsa Israel membutuhkan pertolongan. Bangsa Israel kehilangan harapan. Nah, Tuhan hadir dalam firman-Nya. Tuhan hadir dalam sabdanya melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel, jangan takut. Ya. Jangan takut. Kalian adalah umat kepunyaanku. Kalian adalah bangsa pilihanku. Tidak usah takut. Aku Tuhan Allahmu. Aku selalu memegang tanganmu. Akulah pertolonganmu. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Israel
lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Nabi Yesaya. Membangkitkan kembali semangat, harapan hidup mereka. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga Tuhan rindu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sukar. Ya, biarlah ketakutan kita tidak menjadi iman kita lemah. Ketakutan adalah hal yang biasa manusiawi, saudara. Karena kita hidup dalam tubuh daging. Tapi jangan sampai ketakutan kita lebih dominan daripada iman kita. Ketakutan kita jangan sampai menghilangkan harapan kita kepada Tuhan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, sehingga ketika ketakutan itu muncul dalam hati kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada sabdanya. Ya. Oleh karena itu penting sekali dalam situasi yang sedang tidak baik, situasi sedang buruk, saudara, kita perlu banyak membaca firman Tuhan. Kita perlu banyak membaca sabdanya, saudara. Firman Tuhan akan membangkitkan harapan kita. Firman Tuhan akan menghidupkan semangat kita. Firman Tuhan akan menghidupkan iman kita. Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman akan bangkit dan kuat ketika kita banyak baca firman Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ingat janganlah takut. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita? Kita harus belajar firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita banyak baca Alkitab, bersekutu dalam firman Tuhan, Allah akan hadir menguatkan kita. Allah akan hadir memberikan jalan keluar. Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan kali ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membangkitkan harapan kita. Jangan takut, Allah penolong kita. Tuhan Yesus berkati. Salam.